Nur Fadila. Nah, semuanya hadir ya. Nah, semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir. Nah, jadi sebelum belajar, coba kalian lihat di depan di bangku ada sampah, ada di depan kalian, coba dipindah dulu supaya kelas kita bersih. Ada? Nah, udah. Anak-anak itu sebelum Ibu memberikan materi hari ini, Ibu ingin menanyakan pembelajaran minggu yang lalu. Masih ingat? Iya. Pembelajaran minggu lalu tentang beriman kepada malaikat Allah. Apa itu malaikat? Makhluk kan? Makhluk gaib yang diciptakan Allah dari apa? Dari cahaya. Berarti jumlah malaikat yang diciptakan berapa? 10. Nah, jadi anak-anak Ibu, sekarang kalian sudah mengetahui ya jumlah malaikat itu 10 dan yang wajib kita pelajari dan tugas-tugasnya. Sudah tahu kan? Nah, jadi anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, biar kita belajar dengan semangat, jangan supaya tidak mengantuk. Coba berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah. Jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui apa pengertian khalifah dan juga mengetahui apa tugas-tugas manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Ya.
manusia tugas-tugas khalifah di atas muka bumi. Jadi anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan, ibu ingin bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini? Nah, tidak lain adalah untuk menjaga. Coba Mas Rudin, untuk apa Allah menciptakan khalifah di atas bumi? Untuk apa? Untuk menjaga bumi, ya kan? Untuk menjaga bumi dan melestarikan. Ya, kan lagi? Nah, jadi pengertian khalifah, siapa tahu pengertian khalifah? Mana apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi. Ya, pemimpin untuk mengurus bumi. Nah, jadi kalau di bumi tidak ada pemimpin, ada yang menguruskan. Jadi Allah memutuskan manusia dalam muka bumi untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, jadi khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi. Nah, itu pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintahnya. Nah, perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Nah, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isi bumi. Nah, tentu ini tugas yang sangat berat bagi manusia. Tugas yang sangat berat. Tetapi Allah memastikan bahwa manusia mampu mengurus bumi. Makanya Allah memutuskan manusia sebagai khalifah. Bahwa khalifah lah yang bahwa manusia lah yang mampu mengurus bumi. Nah, jadi sekarang tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Nah, yang pertama, terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Nah, kita terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Kita harus dengan belajar. Tanpa kita belajar, kita mengetahui nggak sesuatu? Tidak, tetapi kita harus belajar. Menuntut ilmu itu perlu, yaitu dari aina sampai ke liang lahat. Nah, Allah menyuruh kita menuntut ilmu dari aina sampai ke liang lahat. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat, yaitu sepanjang hidup kita. Belajar terus menerus. Dengan belajar kita akan mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Ada tantangan nggak dalam hidup kita? Ada. Penuh dengan cobaan. Kita nggak hidup dengan sia-sia. Tidak hidup dengan begitu saja, tapi diuji kita di atas permukaan bumi. Ya kan? Ya, seperti ya. Makanya kita hidup perlu ilmu. Bagaimana kita mengatasi segala sesuatu? Itu dengan ilmu. Nah, Nabi Muhammad berpesan melalui hadisnya. Bagaimana hadis Rasulullah? Nah, hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menginginkan dirinya, maka dengan ilmu. Rasulullah, siapa yang ingin bahagia dunia itu dengan ilmu. Nah, siapa yang menginginkan akhirat, yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu, ya. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dengan ilmu juga, ya. Nah, berarti kalau ingin bahagia dunia perlu ilmu, kalau di akhirat juga perlu ilmu. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Tugas khalifah yang kedua apa? Menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Nah, bagaimana? Allah telah memberi kenikmatan yang istimewa untuk manusia, yaitu akal dan pikiran.
kebinekaan. Yang keempat, tugas manusia sebagai khalifah yang keempat, yaitu menjaga alam agar tetap lestari. Nah, manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Ya, anak-anak ibu. Jadi, kita harus melestarikan. Kita sebagai khalifah harus melestarikan alam. Tidak boleh merusaknya. Bagaimana contoh merusak alam? Gimana? Jadi, kalau kita tidak merusak alam, kita melestarikan, jadi bagaimana? Menanam pohon. Tidak boleh menebang pohon. Dan ada dengar semua? Tidak boleh menebang pohon. Jadi, kita harus menanam pohon, memberi penghijauan pada lingkungan. Jadi proyek kita nanti kita akan membuat penanaman pohon, ya kan? Yang kedua, apa lagi untuk menjaga lestari lingkungan? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kita ada sampah kita taruh di mana saja, maka akan menyebabkan apa? Erosi, banjir, akan menyebabkan penyumbatan pada pengaliran air, ya kan? Apa yang terjadi? Maka akan timbulnya banyak penyakit dengan air yang tidak mengalir. Jadi sampah itu dibuang pada tempatnya dalam tong sampah. Di sekolah begitu juga, ya kan? Ada nggak tong sampah di setiap lokal kita? Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian alam, karena manusia adalah sebagai khalifah di atas bumi ini, ya. Jadi anak-anak ibu, ingin menanyakan kepada kalian tadi apa cara kita melestarikan lingkungan, gimana? Dengan cara menanam pohon. Dengan apa lagi? Menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita membagikan kelompok untuk membuat proyek atau menggambar poster tentang cara melestarikan lingkungan. Khalifah dalam menjaga atau melestarikan lingkungan, ya. Salah satu tugas khalifah itu menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu yang kita lakukan, ya. Kita buat kelompok, ya, Ibu. Kita buat kelompok. Mari kita membuat poster tentang tugas. Nah, kelompok satu, ini kelompok satu, ya. Nah, ini kelompok satu, nanti kita membuat posternya. Nanti ini kan di tempel, ini ditulis satu-satu, ya. Ditulis satu-satu. Tulis, ya. Ini satu. Kalian tulis, ya. Ini 4 tali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini untuk 1. Tulis terus, ya.
Habis? Inilah hasil kelompok 2 ya. Tepuk anak-anak ibu, sekarang kalian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ibu akan mengumumkan nilai yang kalian dapatkan dari hasil kerja kalian. Nah, jadi kelompok pertama mendapat nilai 100. Kelompok 2 mendapat nilai 70. Nah, kalaupun tidak bagus, itu tidak apa-apa, Nah Ibu. Kita akan membuat remedial, ya kan? Nah, jadi kalian semua mendapat nilai yang bagus-bagus, ya. Nah, jadi anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin
hikmahnya. Nah, yang pertama, siapa tahu? Para harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap indah. Itu tugas kita sebagai khalifah. Nah, ya kan? Yang kedua, kita harus menuntut ilmu dalam hidup di dunia. Nah, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu sudah mengerti semua kan? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi ibu, ini saja yang dapat ibu. Inilah pembelajaran